ngomong soal pet tadi atau karir petnya tadi, Mas Fikar singgung masalah blue team dan red team. Ya. Nah, blue team red itu termasuk karir pet nggak gitu? Tadi kan kita bicara anak-anak muda kita nih mulai melek nih ya, mulai aware tentang cyber. Nah, menurut pandangan Mas Fikar nih kira-kira susah nggak sih? Banyak nih film-film hacking, terus tuh film-film intelligence gitu ya. Ngehack udah kayak apa aja ya, ketik tiba-tiba langsung tembus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Udah nggak sabar nih, kita akan memulai episode pertama dari podcast yang dibuat oleh Cyber Academy. Nah, mungkin teman-teman sudah lihat teaser kita ya, video teaser kita di minggu sebelumnya, bahwa podcast kita itu kita kasih namanya Cybercast. Nah, sebelum kita gali ya lebih dalam tentang apa itu Cybercast dan siapa nih yang menjadi pencetusnya. Nah, sekarang saya ingin kenalkan ke teman-teman di sini narasumber yang menjadi pembicara kita di episode pertama ini. Nah, beliau adalah salah satu foundernya Cyber Army. Mas Fikar, apa kabar? Alhamdulillah. Nah, kita langsung aja, Mas. Kenapa Mas punya ide untuk bikin podcast Cybercast ini gitu ya? Penasaran gitu. Oke, sederhananya Cybercast ini ya kita tujuannya untuk mengedukasi ya tentunya tentang cyber security, terus tuh menghibur juga teman-teman cyber universe ya. Cyber universe di seluruh universe ya. Ya gitu ya, karena sangat pentingnya cyber security dan awareness maupun edukasi dan hiburan ya kita coba untuk fasilitasi di Cyber Academy untuk lebih rutin membuat konten di Cybercast ini ya. Gitu. Oke, berarti kan kalau kita bicara Cyber Academy itu kan memang fokusnya itu adalah untuk edukasi ya Mas ya. Yeah. Artinya di sana juga sudah banyak banget course-course yang dalam terkutip secara formal anak-anak bisa belajar gitu kan. Cuman dari sisi tadi ya, dari sisi entertainment-nya ya mungkin dengan adanya Cybercast ini ya teman-teman di sana yang sekarang lagi nonton itu bisa belajar sambil melihat nih insight-insight seru nih dari pakar-pakar di bidang cyber security. Ini kan lebih menarik sebenarnya. Keren sih, Mas, programnya dari Cybercast ini ya. Nah, kita langsung ke topik atau pokok pembahasannya nih. Ya, sesuai judul kita untuk episode pertama ini adalah rahasia, the secret of belajar security atau cyber security. Nah, kalau kita lihat fenomena-fenomena saat ini ya di cyber universe saat ini, banyak banget anak muda kita yang mulai ya saya bisa bilang mulai melek nih, mulai aware di bidang cyber security. Nah, kira-kira bagaimana nih insight dari Mas Fikar melihat fenomena seperti ini? Oke, ya kalau kita lihat kenapa anak-anak muda sekarang banyak yang mulai belajar cyber security, yang pertama mungkin karena film ya. Oke. Hiburan dulu guys ya. Ya, hiburan dulu. Awal dari film, wah banyak nih film-film hacking, terus tuh film-film intelligence gitu ya. Ngehack udah kayak apa aja ya, ketik tiba-tiba langsung tembus. Ya. Padahal realnya nggak kayak gitu teman-teman. Itu susah ya kalau mau langsung tembus. Hanya ada di film itu banyak. Ya. Kadang lucu aja kalau kita orang teknis nonton film cyber security. Tapi kalau untuk orang awam mungkin itu sangat keren dan
malah diimplementasikan di dunia nyata gitu ya. Tolong dong hackin Facebook saya. Sesimpel itu. Ya. Nah, yang kedua mungkin karena memang di Indonesia sendiri SDM-nya masih kurang ya. Talenta di bidang cybersecurity ini masih sangat kurang gitu. Mungkin teman-teman juga bisa lihat di berita-berita banyak yang kebocoran data maupun yang lain-lainnya, itu karena faktor SDM-nya yang masih minim ya, yang perlu difasilitasi di perusahaan-perusahaan. Ya, betul. Nah, kan ada fenomena ya, ada event nih kemarin itu kan ada berita bahwa anak umur berapa ya? 18 atau 17 gitu ya, yang berhasil meretas NASA katanya, ya kan? Orang Indonesia itu kan ya. Nah, mungkin ya dia adalah anak muda gitu kan. Cuman kan kalau kita lihat persentasenya itu 1 banding berapa ya? Ya, betul. Anak muda kita bisa bermain atau tembus ke level sana. Rata-rata anak muda yang baru belajar cyber security mainnya ya web defacing, misalkan segala macam kan sayang banget gitu ya. Tapi ya terlepas itu semua, ternyata memang anak-anak muda kita asik nih ya, mulai aware nih ke cyber security seperti ini. Nah, begitupun nanti peluang-peluang nih Mas, peluang-peluang di cyber security itu memang secara peluang mungkin ada lah ya. Tapi dibandingkan dengan STM mungkin masih kurang ya. Iya, betul. Masih kurang ya. Makanya perlu nih teman-teman yang lagi nonton Cyberclass ini untuk terus giat lagi belajar cyber security. Ya, oke. Kemudian kalau kita lihat urgensinya, ya Mas ya, kita lihat urgensi dari cyber security terutama di negara kita lah, karena kita hidup di sini ya. Kita juga cinta Indonesia, kita juga sangat kalau ada kejadian-kejadian ya kadang-kadang kita miris juga, ada prihatin juga. Kebocoran data dan seterusnya. Nah, urgensinya sebenarnya seperti apa sih saat ini di negara kita, Mas? Kalau dibilang urgensinya sangat urgent ya, dengan fenomena kebocoran data kita yang bisa dibilang data open source jadinya ya. Orang lain ya, banyak yang bilang kayak gitu ya, karena sering kali terjadi kebocoran data sampai ratusan juta data yang tersebar, tapi validasinya belum tentu juga ya. Kita juga nggak tahu itu data yang sebenarnya apakah benar semua atau hanya sebagian data atau dummy doang gitu ya. Betul. Ya mudah-mudahan sih dummy ya sebagiannya ya. Berharapnya masuk mudah-mudahan dummy, yang benernya sebagian aja gitu ya. Nah, dari kasus banyaknya serangan cyber ini, entah dari sisi kebocoran data, ransomware yang kemarin banyak ya sebenarnya, yang tidak diberitakan di ransomware pun banyak kejadian gitu ya. Nah, ini yang perlu kita hadapi sekarang di Indonesia. Nah, menghadapinya seperti apa? Ya, itu ya. Kalau kita bicara cyber security bukan hanya dari sisi teknologi aja. Sekarang teknologi, kalau kita bicara firewall ataupun cloud atau yang lain, itu udah teknologinya udah luar biasa, udah bagus-bagus gitu. Tapi dari sisi people dan dari sisi prosesnya juga kita harus perhatikan. Kalau kita bicara people, proses itu nggak ada habisnya. Terus diedukasi ya. Kalau teknologi bisa dibatasi, bisa di stop, bisa dibatasi gitu ya, di whitelist, blacklist. Tapi kalau kita bicara orang, terus proses itu masih terus continue dan nggak ada habisnya ya. Ya, apalagi mau bicara orang ya. Aduh, ini benar-benar celah yang susah di patch. Itu makanya kalau kita bicara di sini pasti sangat penting banget ya. Kalau kita bicara ya di internal negara kita ya di Indonesia. Ya, karena kita hidup di sini, kita gunakan layanan-layanan yang disediakan oleh perusahaan di Indonesia juga dan seterusnya. Ya, kita bisa apa kalau misalkan data kita udah di sana. Kan kita nggak bisa berbuat apa-apa kan. Kita hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan perusahaan ini bisa menjaga data kita dengan aman. Terserah mereka mau caranya gimana, teknologi apa segala macam. Pokoknya kita berdoa saja.
semoga aja UU PDP bisa berjalan ya dengan baik ya, dengan baik maksudnya. Tidak hanya sekadar UU aja. Nah, ngomong UU PDP nih Mas, kira-kira korelasi nggak nih misalkan, atau penting banget nggak sih sebenarnya UU PDP ini kalau diterapkan di kita dengan kasus-kasus cyber attack yang saat ini sedang, wah, saya nggak bisa bilang sih, udah banyak banget. Kira-kira gimana Mas? Kalau secara punishment nanti apa? Saya kurang tahu ya. Kalau secara punishment kalau melanggar seperti apa di UU PDP, tapi setidaknya kita udah mulai peduli dengan apa perlindungan data pribadi gitu ya. Nah, dari situ kita udah mulai aware ya, untuk registrasi data gitu ya, registrasi di aplikasi apapun kita perhatikan privacy policy-nya gitu ya. Gitu. Itu masalahnya. Kita kalau daftar di aplikasi ya, saya termasuk saya juga sih kadang-kadang kan malas banget baca ya policy-nya atau term and agreement-nya dan seterusnya. Padahal di sana penting ya, tertulis mungkin di sana data kita akan diapakan dan seterusnya. Itu sebenarnya satu sisi ya literasi juga buat masyarakat kita juga harus ditingkatkan. Oh iya, kemarin kan sempat ya kayak apa dari Kominfo tuh, PSE. Apa tuh? PSE. Ya, penyelenggara sertifikat elektronik. Jadi apa namanya, aplikasi-aplikasi yang bisnisnya di Indonesia, aplikasi gitu ya, itu harus terdaftar di Kominfo. Nah itu mungkin ya nanti korelasinya dengan data ya, mungkin ya. Jadi dulu ada isunya apa ya, apa namanya, kalau aplikasi itu nggak terdaftar di PSE akan diblok. Oh itu kasus saya PayPal dulu pernah tuh. Tiba-tiba ramai masyarakat nggak bisa ngakses PayPal segala macam, ternyata diblok. Mungkin ya kedepannya nextnya itu akan korelasi dengan perlindungan data pribadi mungkin ya. Itu dari sisi pemerintah mungkin ya, kebijakan atau peraturan dari pemerintahnya untuk mencegah atau melindungi data-data pribadi. Oke, gimana? Seru ya? Nah sekarang kita masuk ke pembahasan tentang ini Mas. Saya pengen nanya juga nih. Tadi kan kita bicara anak-anak muda kita nih mulai melek nih ya, mulai aware tentang cyber security. Nah, menurut pandangan Mas Fikar nih kira-kira, susah nggak sih kalau misalkan anak-anak muda kita mau belajar cyber security? Oke. Yang pertama ada kemauan dulu ya, ada kemauan, terus nggak pantang menyerah untuk belajar ya. Dan kalau kita bicara tadi kayak anak sekolah SMP udah bisa meretas, logikanya gimana? Iya kan? Artinya dia bisa bersungguh-sungguh tanpa harus kuliah dulu di bidang IT, tapi dia pelajari secara otodidak aja dia udah bisa gitu ya. Apalagi kalau ditambah ilmu gitu ya selama kuliah gitu. Yang artinya segala sesuatu juga kalau kita bersungguh-sungguh pasti ada hasilnya sih, harusnya ya gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya nggak banyak cara ya sebenarnya Mas ya. Banyak cara, banyak jalan sebenarnya untuk belajar cyber security. Bisa tadi ya mungkin melalui di kuliah perguruan tinggi ataupun misalkan anak-anak STM atau SMK ya, kayak TKJ seperti itu. Betul. Mereka mulai unjuk gigi nih. Iya, benar. Itu kan kok ada kompetisi misalkan CTM atau kompetisi bug hunting semua. Ini yang lebih jago dari anak-anak mahasiswa, anak SMK gitu kan. Betul. Itu berarti mereka daya nguliknya gitu ya. Ngulik eksplorasinya itu lebih tinggi banget mungkin ya. Karena cyber security juga bagian dari seni mungkin ya. Seni mengulik. Jadi harus kreatif ya. Kita juga misalnya melakukan penetration testing, kalau ngikutin POC-nya orang lain mungkin nggak dapet, tapi kalau teman-teman bisa ngulik secara kreatif gitu, mungkin dapat cara lain dengan cara yang beda gitu. Berarti pepatah
banyak jalan menuju Roma itu berlaku ya, betul. di dalam cyber security. Oke, nah sebenarnya susah-susah gampang lah mungkin ya, untuk belajar cyber security. Cuman tadi balik lagi ke niat kita, kemauan kita nih. Ya kadang-kadang kalau kita ketemu jalan buntu, udah deh, nyerah deh. Nah itu mah, mendingan ganti jalur deh. Karena memang banyak banget tantangannya Mas ya. Betul. Cyber security ini kan. Terutama teman-teman jangan melewatkan fundamentalnya dulu ya. Gitu. Yes, nah, ngomong-ngomong fundamental nih, kira-kira kalau misalkan kita mau belajar cyber security, terus saya dari SMA nih misalkan, dari yang bukan anak SMK misalkan, bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Bisa. Yang pertama kita tahu dasar IT-nya dulu ya, fundamental IT-nya dulu. Kalau di Cyber Academy ada tuh namanya pre-security gitu. Jadi kita tahu dasar menggunakan sistem operasi, apa itu database gitu ya, terus network secara dasar itu fundamental di awal untuk melanjutkan ke learning path berikutnya, misalkan ke sisi red team, blue team, ataupun nanti ke sisi governance gitu. Oke. Jadi ya fundamental IT-nya mau nggak mau ya berarti ya? Mau nggak mau berarti anak-anak yang dari SMA pun sebenarnya mereka udah kenal komputer pastilah. Saya yakin anak-anak sekarang mah pasti udah kenal lah komputer itu seperti apa. Nah, mungkin udah punya basic komputer, tinggal ya belajar basic fundamental lainnya kayak yang di security kan banyak ya Mas ya. Ada jaringan, ada database, ada web aplikasi, itu juga harus dasarnya itu harus ada ya sebelum kalian nanti loncat ke cyber security-nya yang lebih dalamnya lagi atau fokus ke cyber security-nya. Oke. Menarik nih. Terus untuk mungkin ada yang nanya ya, mungkin sih. Saya tertarik nih cyber security. Terus udah pengen belajar tapi masih ragu nih. Ada satu lagi pertanyaan mungkin, kalau udah belajar nanti kerjanya gimana nih? Ya pastilah orang pengen belajar kan udah invest mungkin pelatihan ini pelatihan itu segala macam, tapi kalau kita lihat prospek pekerjaannya ya terutama di Indonesia ya. Oke. Itu gimana Mas kira-kira? Oke, kalau kita bicara prospek karir cyber security itu terbagi-bagi ya. Mungkin nanti fokusnya ada yang sebagai penetasan tester, security analyst, SOC, terus tuh banyak lah profesi-profesi di bidang itu sampai ke tahap audit ya, audit ISO 27001. Security audit ya? Ya, betul. Nah, jadi kalau kita bicara prospek karir, sebenarnya banyak ya. Tapi di sini teman-teman harus punya skill dulu gitu ya. Gitu ya. Jadi skill yang teman-teman expertise gitu, expertise di bidang itu. Nah, itu yang nanti akan membawa teman-teman ke ranah karir yang sebenarnya gitu ya. Jadi nanti entah nanti di Indonesia atau di luar negeri itu nggak akan susah kerja ya teman-teman. Intinya teman-teman expertise di salah satu bidang itu nggak akan susah cari kerja. Saya yakin sih. Ya, kalau kita lihat atau kita bedah gitu ya cyber security kan sebenarnya banyak banget yang expertise tadi ya. Misalkan saya pengen jadi pen tester. Nah, berarti kan mungkin di dalam cyber security itu tidak semua bidang ilmu ya. Kita pelajari ya. Iya, betul. Nah, itu yang harus teman-teman nanti pahami juga. Jadi ya sudah, misalkan ingin pen tester atau misalnya jadi digital forensik misalnya. Itu sebenarnya ada path-nya sendiri. Iya, betul. Itu yang harus kita cari nih path-nya. Nah, ngomong-ngomong soal path tadi atau karir path-nya, tadi Mas Fikar singgung masalah blue team dan red team. Nah, blue team red itu termasuk karir path nggak gitu? Oke,
Itu istilah keren ya. Istilah ya. Oke, istilah ya. Istilah keren sekarang, orang-orang yang mensimulasikan serangan itu di suatu organisasi bisa dalam bentuk teknologi ataupun physical asset, itu disebutnya red team gitu ya. Ada red team, red teaming juga, banyak lah istilah-istilahnya. Tapi sekarang pengelompokannya seperti itu trennya ya. Ada yang red team, ada yang blue team. Nah, kalau blue team ini dia lebih ke arah defense gitu ya, mempertahannya ya, defensif. Jadi bagaimana kita mempertahankan suatu organisasi dari sisi keamanan informasi maupun dari sisi cyber security-nya gitu. Berarti red team, kalau teman-teman ya pernah dengar istilah red team, blue team, mungkin itu adalah sebuah istilah. Nih, tapi yang harus teman-teman pahami adalah tadi, jadi kalau kita bicara blue team sebenarnya itu adalah sesuatu yang ingin kita jaga nih, ingin kita lindungi. Ya, tapi kalau red team itu adalah caranya lebih atau pendekatannya lebih ke attacking ya, Mas ya, pendekatannya lebih ke attacking. Tadi contohnya misalkan pentest, nah, pentest mungkin masuknya ke red team ya, iya betul. Masuknya ke red team. Jadi kalau teman-teman karirnya ingin ke pentest, ya nanti nyarinya petnya itu ke red team. Ya, di red team juga bukan hanya tadi ya, bukan hanya ngetes dari sisi teknologi, tapi ada yang social engineering ya. Oh, human testnya ya. Human testnya. Ya. Gimana kita ngelewatin kantor itu tanpa sepengetahuan satpam, kita bisa masuk ke pintu data center secara diam-diam. Itu salah satu red teaming juga. Social engineering-nya boleh ingat ya. Ternyata red team, social engineering itu ya ada di red team juga. Dan sudah ada belum ya kita bicara pengujian social engineering? Dari Cyber Army udah pernah? Kalau dari Cyber Army belum, tapi setahu saya udah ada. Udah ada ya? Udah ada. Untuk pengujian seperti itu? Ada. Itu menarik tuh sebenarnya untuk perusahaan ya, kalau ingin melakukan pengujian keamanan sebenarnya jangan fokus hanya teknologi saja, karena teknologi mah ya seberapa aman sih sebenarnya teknologi kan? Iya. Nggak bukan tidak terlalu ya, tapi kadang-kadang ada celah yang lebih fatal lagi gitu loh selain teknologinya itu. Betul. Nah, ini kadang-kadang nggak aware nih perusahaan. Bahwa dari sisi manusia itu juga salah satu celah yang sangat mudah dibobol. Betul. Dan juga banyak kejadian ya di luar itu kan karena kesalahan pegawainya. Sebenarnya kekecewaan juga bisa jadi itu. Gitu kan. Gajinya nggak naik misalkan. Karirnya nggak naik misalkan. Ya udahlah gitu ya. Saya punya aksesnya. Udah hancurin aja database. Itu hati-hati. Tapi jangan kayak gitu ya. Orang security integritasnya harus tinggi. Yoi, kan CA ya. Integritas ya. Oke, akhirnya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin belajar cyber security, ya jangan khawatir, sebenarnya prospeknya itu banyak ke depannya. Ya mungkin saat ini masih belum pada melek aja perusahaan-perusahaan. Ya, tapi suatu saat kita tinggal tunggu, katanya 2024 tuh UU PDP mulai di ketok palu atau di ini ya. Nah, kalau itu sudah jalan undang-undang PDP-nya, ya prospeknya akan banyak. Mudah-mudahan kayak GDPR ya. GDPR, DSS gitu. Cuma prospek banget itu. Oke, nah kemudian yang terakhir nih, saya pengen nanya ke Mas Vika. Kasih dong Mas tips buat teman-teman yang lagi nonton di Cybercast. Kira-kira kalau ingin belajar cyber security itu mulainya dari mana sih? Mulai punya niat dulu ya. Niat. Harus niat. Kalau masih rebahan, kalau masih rebahan ya niatin dulu aja ya, niatin dulu gitu ya. Untuk mau belajar cyber security, tentunya teman-teman yang pertama jangan lewatkan fundamentalnya dulu ya. Banyak sekali yang berseliweran training yang langsung loncat ke apa gitu ya.
tapi kita nggak tahu fundamentalnya dulu. Nah, dari fundamental itu teman-teman bisa meluruskan nantinya akan masuk ke pet mana gitu ya, entar ke sisi red team, blue team, ataupun dari sisi auditor maupun yang lainnya gitu. Yang pasti kalau di cyber security ya tadi ya, bisa mengoperasikan komputer ya, sistem operasi gitu ya, terus minimal tahu dasar network gitu ya, programming kalau bisa ya lebih baik, tapi nggak harus ya, at least logiknya aja logiknya, ya, logik ya. dari program itu seperti apa. Betul. Ya kesananya intinya orang security harus punya integritas yang tinggi ya gitu. Karena kalau nggak ada integritas ya udah semuanya akan kacau ya. Karena kalau kita bicara ini Mas, bicara apa namanya good hacker and bad hacker, kan sebenarnya tipis banget kan ya. Iya. Secara ilmu mereka sama sebenarnya kan. Cuman yang membedakan niatnya nih. Niatnya. Iya. Kalau udah mulai bengkok niatnya, udah pasti ngarahnya ke bad hacker. Jadi teman-teman ya, jadi bagi yang belum punya background IT ataupun yang sudah punya background IT, semuanya bisa. Jadi semuanya bisa untuk belajar cyber security. Cuman tadi ya, yang belum punya background IT ada effort dulu nih di awal sedikit, yaitu untuk memahami dasar-dasar atau fundamental dari IT-nya dulu. Ya, kalau misalkan di Cyber Academy itu sudah ada course-nya tentang security ya Mas ya. Iya. Nah, di situ teman-teman akan diajarkan fundamental di IT itu seperti apa. Yang artinya itu akan membawa ketika teman-teman belajar cyber security. Itu yang pertama. Yang kedua adalah niat, ya. Ingat, kuatin niatnya. Karena kalau udah kerja, cobaannya banyak ya. Iya, iya. Cobaannya sangat banyak banget. Jadi harus benar-benar punya niatnya kuat untuk karena tujuan kita ujung-ujungnya adalah protect ya. Kita akan melindungi informasi, kita akan melindungi aset, kita akan melindungi sesuatu yang berharga di corporate atau tempat kita kerja. Betul. Nah, akhirnya kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Siap. Jadi ada beberapa pertanyaan dari para follower kita. Ya. Di sini pertanyaan pertama ada dari SP Nadif. Nadif. Mau nanya cara mencegah dari bahaya malware Trojan. Iya. Sampai tidak tersisa bagaimana Pak? Nah, di setiap folder di komputernya itu selalu ada folder-folder yang baru, yang sama, bentuknya sama folder biasa. Cuman katanya dia nggak pernah nge-klik folder itu. Tapi kok ada, dan selalu ada tuh. Iya. Nah, gimana Mas kira-kira cara mencegahnya ya, kita bisa mencegah? Oke. Kalau saya dengar dari guru saya Pak Wono, pasti bener. Pasti jangan pakai Windows. Pakai Linux. Linux aman. Ya, tapi apapun juga kita harus aware ya. Jangan pernah install aplikasi bajakan. Yang pertama itu ya, teman-teman. Ini sering kita temui ya, masih banyak orang-orang yang menggunakan aplikasi bajakan. Padahal dari bajakan itu jadi jebakan gitu ya. Keren. Jebakan ini yang menyimpan malware gitu ya. Dari cracking itu artinya apa kan? Ada seseorang yang nge-crack. Terus ya kita nggak tahu di dalam cracking itu menyimpan apa, script apa. Nah, itu bisa running di komputer teman-teman gitu ya. Nah, yang kedua, teman-teman jangan akses situs yang aneh-aneh. Ya tanda kutip ya teman-teman ya, situs yang aneh-aneh karena banyak pop-up ads yang kita nggak pernah tahu itu dalamnya apa dan lain-lain. Terus jangan sembarangan menggunakan flash disk. Gitu ya. Yes, betul. Itu sih.
Karena flash disk kita saling tukar kemana, terus ke warnet atau ke tukang, nggak tahu warnet masih ada nggak ya? Atau mungkin tukeran sama temen ya, nggak tahu ya. Itu juga bisa jadi celah gitu. Betul. Itu sih. Kalau zaman dulu itu paling banyak, zaman dulu ya, paling banyak itu dari disket ya. Ya, disket juga bisa tuh, disk. Zaman dulu itu ingat zaman kuliah. Iya. Oke, nah itu ya, jadi ya Nadif ya, SP Nadif. Jadi tadi ingat 3, ya. Jangan pakai yang bajakan. Terus apa yang kedua tadi Mas? Akses situs. Akses ya, situs. Ya, jangan yang aneh-aneh. Ya. Atau yang ketiga dan yang ketiga itu adalah flash disk. Flash disk ya. Iya. Storage portable ya. Itu hati-hati jangan asal nyolok karena kita nggak tahu kondisi komputer orang lain yang kita masukin flash disk itu aman atau tidak, ada virus atau tidak, atau ada malware atau tidak. Ya. Nah, cuma kadang-kadang ini jadi kendala juga sih Mas, masalah pertama. Ya. Kadang mereka tahu sebenarnya bahwa menggunakan aplikasi bajakan itu nggak baik. Cuman dari sisi ekonomis, mereka merasa, wah di aplikasi ini mahal, subscribe-nya segini, harganya segini dan seterusnya. Kenapa nggak pakai yang gratisan dan seterusnya? Iya. Kadang-kadang susah juga ya. Open source sih, harusnya ya. Banyak. Pengganti Adobe pun ada ya. Cuman tinggal pakainya aja mungkin ya, tidak seinteraktif mungkin ya. Tapi secara fungsi nggak sama aja. Ya, jadi bijak aja lah buat teman-teman ya, untuk apa dari 3 tips tadi ya, menerapkan 3 tips tadi. Ya intinya kalau dari sisi finansial nggak ada, ya jangan memaksakan bajakan ya. Kalau memaksakan ya terima resikonya. Ya, betul. Terus kalau misalkan nggak mau nerima resiko, terus nggak ada finansial, ya manfaatkan open source gitu sih. Oke, itu terjawab tuh pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua dari Mas Kuy. Nah, Mas Kuy, untuk berkecimpung di dunia cyber atau keamanan cyber, tentu disiplin ilmu di bidang IT harus luas dan juga mendalam. Nah, ini kayaknya udah paham nih. Ya, syarat untuk belajar cyber security. Nah, cuman dia nanya itu buat pemula. Dari sekian banyak bagian ilmu di IT itu, Mas. Kira-kira kalau kita bisa sebutkan 3 aja syarat yang paling wajib ya, yang paling penting dari bidang ilmu IT itu kira-kira. Kayak tadi ya udah sempat disebutkan ya, sistem operasi ya. SO ya. Sistem operasi harus tahu, terus tuh basic network jaringan. Ya, basic network. Terus teman-teman dari sisi logika ya, logika pemrograman ya, maksudnya secara logik aja gitu ya, bukan nggak harus teman-teman bisa ngoding. Kalau bisa ngoding juga lebih baik, tapi secara logik teman-teman bisa membuka gerbang logika, karena nantinya bisa banyak berpikir kritis ya di cyber security. Betul. Entah nanti di bidang penetration testing teman-teman harus berpikir kritis, di forensik juga sama, harus mencari barang bukti juga berpikir kritis, jadi auditor juga mencari kesalahan ya. Harus berpikir kritis ya, jadi ya critical thinking mungkin ya. Betul. Itu juga yang saya rasain sih ketika kuliah tuh, pas belajar mata kuliah Alpro. Pas udah beres itu memang belajarnya susah gitu. Nge-build untuk belajar logik itu memang rada susah. Tapi ketika udah beres, wah itu benar-benar sangat terpakai sih. Ya, betul gitu. Jadi jangan mengandalkan tutorial ya. Tutorial boleh secara mendasar tahu gitu ya. Tapi dari sana teman-teman harus bisa kreatif dan bisa ngulik lagi ya gimana cara mendapatkannya gitu. Oke, nah itu ya pertanyaannya ya untuk Mas Kuy ya, sudah terjawab tuh. Nah, kemudian
Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi nggak dari teman-teman yang ada di sini nih? Mas, saya mau nanya dong Mas. Boleh. Siapa? Haikal ya? Kal, gimana Kal? Saya kan basicnya non IT nih Mas. Oke. Bisa nggak sih saya belajar cyber security kayak gitu? Non IT. Nah, tadi udah sempat dibahas ya. Iya. Bisa. Bisa ya? Bisa. Semua orang basicnya apapun itu bisa. Bisa. Sebenarnya. Kita Iya. bisa. Anak SMP yang belum kuliah pun dia bisa kan? Bener kan? Bener. Artinya kesungguhannya untuk belajar ada gitu ya. Ada kemauan gitu ya. Jadi itu ya. Jadi kalau pengen belajar, basicnya apa, Kal? Saya basicnya di ini sih. Video editing. Iya, video editing ya. Video editing. Bisa aja kalau mau, Bang. Iya. Jadi ya pindahlah gitu. Oke, ada lagi nggak kira-kira yang mau ditanyain? Boleh Mas, saya mau nanya Mas. Oke, apa? Jadi gini Mas, sekarang saya tuh kerja di bagian front end back end. Oke. Nah, terus kira-kira kalau misalnya saya banting setir jadi security engineer, kira-kira bisa nggak sih Mas? Banting setir ya? Oh. Kenapa? Bosan? Bosan di depan ini terus. Wah. Gimana tuh Mas? Kira-kira bisa? Kalau dari developer itu bisa banget ya. Kalau dari Lebih gampang, developer, iya lebih gampang harusnya ya. Entah nanti teman-teman bisa apa dari yang basicnya tadi back end bisa jadi source code review lah Oh, gitu oke, ya, iya. atau lebih memahami nanti selain dari sisi secure coding, Betul. atau ke penetration testing gitu ya. Jadi teman-teman basicnya udah bisa ngebangun aplikasi, tinggal nanti dari sisi attackernya. Ini mereka udah tahu celahnya sebenarnya Iya, kan ya? betul. Tinggal belajar teknis mungkin ya? Iya, teknisnya. Teknisnya. Oh, karena basicnya udah matang banget Ya, harusnya. harusnya ya kalau dari developer ya. Oke, jadi bisa tuh. Mau jadi Boleh sih Mas. Security. Masih muda ya. Oke, yuk sama-sama. Ya, itu ya beberapa pertanyaan dari teman-teman kita, dari follower. Kita sampai di akhir Cybercase kita kali ini, Mas. Jadi, kalau kita bisa ambil kesimpulan sebenarnya belajar cybersecurity itu gampang-gampang susah mungkin ya. Iya, betul. Harus punya niatnya Dulu kemauannya ya. itu Terus juga tinggal nanti seberapa kuat kita bisa explore. Yang tadi saya setuju tuh ada statement dari Mas Fikar bahwa cybersecurity itu seni, ya art. Gitu. Kalau kita bicara art nggak bisa 1+1 sama dengan 2. iya. Itu banyak banget gitu loh yang bisa kita ulik, kita pelajari dengan satu tools misalkan, dengan satu teknik dan seterusnya, kita kembangkan nanti, apalagi kita combine dan seterusnya. Jadi buat penonton di sini ya, jadi masih belum telat untuk belajar cybersecurity karena di luar sana masih banyak yang membutuhkan sumber daya di bidang security atau cyber security. Ya, mungkin dari kalian lah bisa menjadi pionir untuk melindungi ya negara Indonesia kita cinta. Oke, ya Mas, ada yang mau disampaikan lagi nggak kira-kira buat penonton kita? Oke, teman-teman yang baru mulai ataupun sedang belajar cybersecurity, jangan mudah menyerah ya, dan terus semangat. Dan kalau ada kesulitan di bidang cybersecurity, khususnya untuk diedukasi, jangan sungkan untuk join di grup Telegramnya Cyber Academy ya. Jadi teman-teman kalau yang join di websitenya Cyber Academy, nanti teman-teman bisa masuk grup di member. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya juga ya di situ kalau ada kesulitan. Itu aja. Oke, baik. Gimana nih teman-teman semuanya? Seru ya ngobrol-ngobrol kita dengan Mas Fikar. Kalau kalian suka konten di Cybercase ini, silakan kalian support Cybercase ini dengan cara subscribe YouTube-nya Cyber Academy. Kemudian juga follow Instagram-nya Cyber Academy untuk bisa bertanya nanti ya, bisa bertanya di sana atau menyampaikan
keluh kesah teman-teman sendiri yang sudah berkecimpung di dunia cyber security. Atau kita adain Q&A di live TikTok ya. Oke. Kalau juga ya. Iya, kalau teman-teman yang setuju live QA di TikTok boleh komen ya. Ya, tulis Gitu. komentarnya apapun teman-teman Iya. punya apa. Pokoknya kita mencoba untuk mendeliver semua kebutuhan teman-teman terkait cyber security. Iya. Itu salah satu tujuan dari Cyber Academy itu Betul. ya. Iya. Oke, cukup ya untuk program Cybercast kita kali ini. Kira-kira untuk episode berikutnya, teman-teman punya ide apa nih yang mau kita bahas? Jadi tulis di kolom komentar, nanti kita akan bahas mas untuk episode berikutnya. Oke. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya dari Cybercast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari.